Shalom Aleihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kita masih akan melanjutkan seri menjelang Natal ya. Ada yang meminta kepada saya, Pak Pendeta Tede bikin seri Natal ya, kesimpang siuran tentang Natal supaya kita luruskan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai tema kita, saya kembali mengingatkan, Natal itu kan Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Ya, ketika Yesus menjadi manusia, maka dimunculkan oleh Yesus Bapa. Alkitab tidak pernah ada Bapa, kalau toh di Perjanjian Lama, Yesaya 63 ayat 16, di situ ada Bapa. Bapa yang dimaksud adalah sedang membicarakan Yesus. Karena di situ namamu engkaulah Tuhan, engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus kami. Kalau di Yesaya 9 ayat 5 juga ada Bapa yang kekal, itu adalah sedang membicarakan juga Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita, namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu juga sedang bicara tentang Yesus. Alkitab tidak pernah ada Bapa ya, ada Bapa juga membicarakan Yesus. Makanya ketika Yesus jadi manusia, dialah yang memunculkan Bapa. Bapa itu hanya ada ketika Yesus jadi manusia. Ya, Allah menjadi manusia namanya Yesus, Yesusnya jadi manusia, oleh Yesus dimunculkanlah Bapa. Ya, sebagai Allah, sebagai kiasan diri Yesus. Lalu ketika Yesus ini sudah balik lagi ke surga, nature-nya, alaminya Yesus itu kan Allah. Dia kembali lagi ke surga sebagai Allah, maka otomatis Bapa finish. Bapa selesai, nggak ada Bapa. Ya, ini pemahaman ini harus diterima oleh kita semua, sehingga hari ini tidak ada lagi penyembahan terhadap Bapa. Sebagaimana para rasul pun tidak ada yang nyembah Bapa. Rasul-rasul itu tidak ada yang nyembah Bapa, tidak ada doa Bapa kami dan lain-lain. Ya, itu dulu. Saya selalu ingin mengingatkan, setiap Natal kita harus ingat bahwa Natal adalah Allah menjadi manusia. Ketika Yesus jadi manusia, maka muncul Bapa. Ketika Yesus manusia, kembali lagi kepada nature-nya, kepada aslinya sebagai Allah di surga, maka Bapa otomatis hilang. Tidak ada lagi penyembahan terhadap Bapa. Risikonya fatal, saudara. Anda yang masih nyembah Bapa berarti Anda tidak mengakui Yesus balik ke surga sebagai Allah. Saya ulang, Anda yang masih nyembah Bapa berarti Anda tidak mengakui Yesus kembali nature-nya, alaminya sebagai Allah di surga. Wahyu 21 ayat 9 Yesus berkata, Aku Allah. Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata, Aku Tuhan Allah, Alfa Omega, yang Maha Kuasa. Kita akan masuk tema ya. Tema kita begini. Ketika Allah menjadi manusia, kan orang Kristen itu terus terang saja meyakini Yesus yang manusia itu juga Allah. Ini dia yang harus diluruskan ya. Jadi judul kita begini ya. Yesus punya 4 sifat Allah. Yesus itu punya 4 sifat Allah ya. Baik. Kebanyakan orang salah memahami ketika Yesus jadi manusia, kan Allah jadi manusia berarti Yesus itu juga manusia iya, Allah iya. Nah itu dia. Lalu kita diketawain, diolok-olok oleh di luar Kristen. Orang Kristen itu sorry ya, nggak waras kali ya. Tuhan kok dibilang, manusia kok dibilang Tuhan. Sampai hari ini itu terus tuh ada itu ya. Orang Kristen itu tidak waras. Mosok manusia dijadikan Tuhan gitu. Lah orang Kristen sendiri juga ngotot Yesus yang manusia dijadikan Tuhan. Ya salahmu di situ. Makanya saya akan meluruskan ya. Yesus mempunyai 4 sifat Allah. Tetapi selain 4 sifat Allah, mempunyai banyak sifat manusia yang nature-nya manusia ya. Ini yang Yesus manusia. Yesus memiliki 4 sifat Allah.
Nomor 1, rohnya adalah Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Rohnya Yesus itu Roh Kudus, beda dengan roh kita. Kalau roh kita itu diambil dari Kejadian 1 ayat 27, lalu diberi sifat untuk punya nafsu dan berkembang biak di Kejadian 1 ayat 28. Itu kita. Roh manusia itu diambil dari Kejadian 1 ayat 27 yang diberi sifat punya nafsu seks dan berkembang biak. Beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Yesus, maka Yesus tidak punya nafsu seks. Ya, saya ingin tegaskan itu. Meskipun Yesus sedang jadi manusia, rohnya dari Roh Kudus, beda dengan manusia kita ini, maka Yesus tidak punya nafsu seks. Ya, valid ya. Beda dengan kita yang diambil dari rohnya Kejadian 1 ayat 27, yang ada laki perempuan itu lalu diberi nafsu seks ya di dalam Kejadian 1 ayat 28. Makanya manusia itu berkembang biak ya. Memperbanyak diri, berkembang biak, beranak cucu. Nomor 2, Yesus itu kudus meskipun dilahirkan dari manusia, dari perawan Maria, dari seorang wanita ya. Yesus disebut kudus. Ya, di luar Kristen sering mengolok-olok Yesus itu kan keluar dari dari seorang wanita, berarti najis dong. Ya, tidak ada seseorang yang keluar dari seorang wanita kok dibilang kudus, itu nggak ada. Itu pasti najis. Ya. Ayat Alkitab mengatakan Yesus itu kudus ya. Masih di Lukas 1 ayat 35. Jadi olok-olok ataupun itu yang mengatakan Yesus itu najis karena dilahirkan dari lewat alat kelamin wanita, sesama seperti kita ya najis gitu ya. Ya, clear ya. Jadi Yesus itu punya sifat Allah kudus ya. Selain rohnya memang Roh Kudus. Yang ketiga, ya, Yesus punya sifat Allah itu di dalam Dia tidak ada dosa. Memang nature-nya, alamiahnya tidak ada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Beda sama kita yang mewarisi dosa dari Adam. Roma 3 ayat 23. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah karena mewarisi dosa waris dari Adam. Tapi kalau Yesus enggak, secara alami, secara nature memang tidak ada dosa di dalam Dia. Lah kalau kita kan lahir bayi oek-oek, sudah ada dosa karena dosa nature secara alami, dosanya Adam itu. Yang keempat, Yesus itu tidak berbuat dosa. Kalau tadi kan di dalam dirinya nature-nya sudah tidak ada dosa, ini juga tidak berbuat dosa. Yohanes 8 ayat 46 bahkan Yesus ngomong begini, siapa di antara kamu yang bisa membuktikan aku berbuat dosa? Tidak ada. Ya, Ibrani 4 ayat 15, Yesus memang dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Beda dengan kita. Kalau kita ini biangnya berbuat dosa ya. Pikiran berbuat dosa, mata, mulut ya. Kalau laki-laki itu yang banyak berbuat dosa mata. Ya, kalau perempuan apa? Pikiran ya. Pikirannya banyak. Ya, kalau laki-laki itu. Jadi 4 sifat Allah yang dimiliki Yesus, saya ulang, rohnya Roh Kudus, berarti tidak punya nafsu seks ya. Kemudian kudus, bukan najis. Kemudian tidak ada dosa, nature-nya tidak ada dosa, beda dengan manusia itu punya dosa waris, dan tidak berbuat dosa. Itu sifat Yesus sebagai Allah ya. Lalu punya sifat manusia banyak, Pak. 1, makan, minum, tidur, nangis, sedih. Ya, punya, ya. Apalagi, ya banyak lagi lah. Makan, minum, tidur, nangis, sedih, apalagi banyak lah, sebutkan aja lah ya. Kemudian bisa marah, bisa bahagia, ya. Kemudian bisa mati tapi Roh Kudus harus meninggalkan diri Yesus dulu ya. Makanya Yesus ngomong Eli Eli lama sabatani. Roh Kudus di dalam Yesus ini harus pergi dulu. Eli Eli lama sabatani lu. Memang Roh Kudus itu Allah betul. Berapa ya? Efesus 4 ayat 30 ya. Roh Kudus Allah ya.
Roh Kudus itu Allah. Jadi Yesus bilang, Allahku, Allahku, maksudnya Roh Kudus, Roh Kudus, kenapa engkau meninggalkan aku? Ketika Roh Kudus ini meninggalkan Yesus, Yesus bisa mati. Kemudian yang itu sifat manusia ya, bisa mati Yesus itu. Ya tentu saja punya darah, ada darahnya, ada apalagi ya samalah ya, sama dengan manusia. Kemudian bisa bikin mujizat juga. Yesus itu bisa bikin mujizat karena Yesus memang nabi ya. Ya, bahkan di dalam Lukas 7 ayat 16 ya kalau tidak salah. Sorry nanti di cross check. Lukas 7 ayat 16 itu Yesus itu seorang nabi besar ya. Bisa salah satunya membangkitkan orang mati. Itu anak janda Nain itu di Lukas 7 ayat 16, termasuk juga membangkitkan Lazarus di dalam Yohanes 11 ayat 43-44. Ya, termasuk mengampuni dosa Markus 3 ayat 10. Lalu karena bisa bikin mujizat, banyak dari kekristenan yang memahami itu sebabnya Yesus juga Tuhan. Bisa membangkitkan orang mati loh. Elisa juga bisa, Elia juga bisa membangkitkan orang mati. Bisa mengampuni dosa, Markus 2 ayat 10. Bukan hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa, perhatikan. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Yesus bilang apa? Terimalah Roh Kudus. Ya, apa yang kalau engkau bilang diampuni, diampuni. Itu bisa ya. Kalau kamu bilang dosanya tetap. Jadi kita pun bisa mengampuni dosa, bukan hanya Yesus. Baca Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Linknya ke Matius 16. Matius 16 ayat 19 itu disebut kunci kerajaan surga, itu Roh Kudus ya. Ini perlu kita bahas lebih detail nanti di dalam tayangan lain, bahwa kita pun bisa mengampuni dosa. Lalu diselewengkan ada bilik pengampunan. Jendelanya kecil ya toh. Ya Bapak, aku berbuat dosa ini. Oh kenapa anakku? Oh kamu aku ampuni. Nah kita akan bahas nanti bilik pengampunan ya, bilik pengampunan dosa. Ini kita semua udah tahu lah ya. Mereka mendasarkan ayat ini bahwa manusia itu punya wewenang untuk mengampuni dosa. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, jadi clear. Yesus yang manusia sama sekali bukan Allah. Jadi jangan sampai di double standar ya. Yesus manusia ya manusia. Ya, tapi punya sifat Allah, betul punya 4 sifat Allah. Ya. Tapi bukan berarti Allah lah. Kalau Allah kan Anda jadi di apa? Olok-olok terus ya, yang di luar Kristen ya. Ketika Yesus jadi manusia, Anda maksa banget Yesus Allah, Yesus Tuhan. Lucu kan? Ketika Yesus benar-benar kembali ke nature-nya, kembali ke surga sebagai Allah, malah Anda hujat-hujat. Yesus engkau bukan Allah, engkau tetap anak. Allahnya tetap Bapa. Lu ini kan aneh ya toh. Aneh bin ajaib ya. Kekristenan itu kayak begitu ya. Bukan Kristen sih, Nasrani Pak. Kalau Kristen enggak. Kenasranian itu seperti itu ya. Ketika Yesus manusia malah disanjung-sanjung. Yesus engkau juga Tuhan, engkau juga lihat dengan segala teori gitu. Teori katanya tidak menolak disembah. Yesus nggak pernah nyuruh nyembah ya. Tidak dibilang Tuhan nggak marah gitu. Bisa mengampuni dosa, bisa membangkitkan orang mati, itu kan Tuhan katanya. Gagal paham. Ketika jadi manusia dimaksa banget, pokoknya Yesus itu manusia iya, Tuhan iya. Giliran Yesus yang manusia ini kembali ke nature-nya, kembali ke sifat alamnya sebagai sifat alamiahnya sebagai Allah, kembali ke surga. Malah dihujat-hujat, Yesus engkau yang di surga itu bukan Allah. Padahal ayat Alkitab mengatakan Yesus Allah. Ya. Ayo kita luruskan pemahaman tentang Natal. Yesus yang menjadi manusia, Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Manusia ya manusia, titik. Bahwa manusia ini mempunyai 4 sifat Allah, yes, tidak berarti bahwa manusia ini Allah. Kita harus akui dan kita harus hormat, harus sujud kepada Yesus yang sudah pindah, sudah kembali ke nature-nya, ke sifat aslinya, yaitu sebagai Allah di surga. Sejak tahun 33 Masehi, Yesus sudah naik ke surga. Kita harus hormat, harus sembah kepada Yesus yang sudah kembali sebagai Allah itu.
Bapaknya kemana? Sudah dibilang, Bapa hanya muncul ketika Yesus jadi manusia. Di surga Yesus masih memberi penjelasan tentang Bapa, ya. Supaya apa? Yesus itu konsisten, tidak pernah nabrak-nabrak, ya. Ya, padat, singkat, dan clear. Bapak Ibu Saudara, ayo kita merayakan Natal, ya kita luruskan, ya. Supaya apa? Supaya kebenaran dinyatakan, dan yang penting dari semuanya itu kita selamat, ya. Ayo Natal tahun ini 2020 kita merefleksikan diri, ya. Ya, penyembahan itu harus kepada Yesus Allah yang benar. Penyembahan terhadap Bapa stop. Bapa tidak ada lagi, ya. Bapa yang dulu Yesus sujud, yang kita disuruh doa Bapa kami, yang kita disuruh Bapa Anak Roh Kudus, ya, tidak ada lagi. Alkitab tidak pernah menulis Bapa. Sekali lagi, di Perjanjian Lama Bapa yang dimaksud adalah Yesus. Baik itu di Yesaya 63 ayat 16 maupun Yesaya 9 ayat 5. Itu maksud saya, Bapa itu Yesus juga yang diomongin gitu loh. Bapa yang kekal adalah Yesus. Sementara Bapa yang kita suruh doa dulu, doa Bapa kami itu Bapa kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Very clear, ada banyak pembahasan saya tentang Bapa kiasan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah tinggal kitab, silahkan supaya Anda tahu seperti ini, ya. Ya saudara-saudara yang pencari kebenaran, ya, pencari kebenaran demi keselamatan, ya. Yuk ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham seperti ini dan nanti menjadi ujung tombak kita di cabang-cabang, ya. Ya. Supaya kebenaran Alkitab dinyatakan, ya. Kita sudah 2000 tahun, ya, disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Ayo kembali ke Alkitab, ya. Allah itu esa, Yesus Kristus pasti satu, pasti Roh Maha Hadir. Yesus itu Allah yang benar, ya. Sembahlah Dia. Juru selamat harus Allah, tidak bisa kalau tidak Allah, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tantian, HBBS. Haleluya, amin.